Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki banati thalibatil fasl tsani? Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan matematik tentang bulatan, bab 5. Bab yang sebelumnya, bab poligon, saya sudah ajarkan semuanya, tinggal kamu saja. Kamu ulang kaji lagi, kamu banyak latihan lagi, dan insya Allah senang, hanya menghitung sudut-sudut saja. Bulatan. Seperti kita tahu, bulatan yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, sifat bulatan. Kemudian sifat simetri perentas, lilitan, dan luas bulatan. Insya Allah senang. Dan saya tidak perlu menerangkan panjang-panjang karena ini senang. Pertama, terus kita terus belajar tentang bahagian bulatan. Bahagian bulatan yang termasuk dalam pembahasan di tajuk ini, di bab ini, yang pertama adalah jejari. Jejari itu ini, yang dinamakan jejari itu garis lurus dari pusat ke tepi. Garis lurus dari pusat bulatan ke tepi bulatan. Ini namakan jejari. Kemudian ada lilitan. Lilitan itu perimeter. Perimeter ini, nah tengok. Panjang atau yang melilit, panjang yang melilit suatu bulatan. Itulah yang dinamakan lilitan atau perimeter. Kemudian ada pusat. Pusat ini titik tengah daripada bulatan itu tersebut. Kemudian ada diameter. Diameter kalau jejari ini setengah. Kalau diameter dari hujung sampai hujung. Dari tepi bulatan sampai tepi bulatan, tapi kena menyentuh pusat bulatan, kena melalui pusat bulatan. Itu yang dinamakan diameter. Kalau tidak menyentuh pusat bulatan namanya bukan diameter. Kena menyentuh pusat bulatan. Kemudian ada perentas. Nah, kalau yang tidak menyentuh pusat bulatan namanya perentas. Nah, dia buat garis macam ini saja, sembarang. Yang menyambungkan antara kedua tepi tetapi tidak melalui titik tengah atau pusat. Selanjutnya adalah tembereng. Kalau perentas ini garis, kalau tembereng ini bahagiannya. Jadi kalau kita buat perentas, kan bulatan itu akan terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang kecil itu dinamakan tembereng minor, dan bagian yang lebih besar dinamakan tembereng major. Minor dan major. Ini bahagiannya. Kalau perentas garisnya, kalau ini adalah bahagiannya, tembereng. Kemudian sektor. Kalau sektor, apa bedanya tembereng dengan sektor? Sektor kena menyentuh titik tengah. Jadi contohnya seperti ini. Sektor itu bahagian. Kalau ini kan tidak menyentuh titik tengah dan biasanya lurus. Kalau sektor menyentuh titik tengah dan biasanya membentuk lancip, ya, atau runcing gitu. Sektor pun ada sektor minor, ada sektor major. Sektor minor adalah sektor yang lebih kecil. Sedangkan sektor major adalah sektor yang lebih besar daripada sektor minor. Sektor itu bahagiannya. Kemudian ada lengkong. Lengkong ini perimeternya atau lilitannya. Kalau perimeter atau lilitan itu semua bagian bulatan. Kalau lengkong ini tidak semua. Misalkan kita membentuk sudut di sini 90 derajat, maka lengkong yang ini saja yang kita kira. Dan lengkong yang kecil itu dinamakan lengkong minor, sedangkan lengkong yang lebih besar dinamakan lengkong major. Itu lengkong. Jadi itu saja sebetulnya. Jejari, lilitan, pusat, diameter, tembereng, perentas, lengkong, dan sektor. Dan insya Allah semuanya senang. Seperti itu. Nah, seperti contoh 1 dalam raja, O ialah pusat. O ini pusatnya. Kemudian kenal pasti E ini apa nih? E itu perentas. Artinya garis lurus dari tepi ke tepi tapi tidak melalui pusat. B diameter. B diameter artinya dari tepi ke tepi tetapi melalui pusat. Jejari adalah dari pusat ke tepi, garis lurus. Karena lurus, kalau tidak lurus bukan jejari. Ada lilitan semua bahagian tepi, semua panjang tepi ini. Kemudian lengkong
lengkong F yang ada di sini. Ini lengkong minor, lebih kecil. Oke, sedangkan yang di sini yang luas, yang luaran ini disebut lengkong major karena dia lebih besar. Oke, itu saja bagian daripada bulatan. Oke. Oke, ini tidak perlu. Oh ya, macam mana nak bina bulatan? Sini saya ada jangka lukis. Oke. Macam mana nak bina bulatan itu? Oke. Pertama, kita tentukan dulu kita nak bulatan dengan jejari berapa. Misalkan kita nak bulatan dengan jejari 3 cm. Maka letak jarum di sini. Lagi satu di sini. Ya, dengan jari 3 cm. Oke. Seumpama sudah. Oke. Kita pusing aja bagian atas nih. Oke. Dan ini adalah pusatnya di sini. Oke. Ini jejari dengan jejari bulatan dengan jejari 3 cm. Gitu. Kalau jejari 3 cm berapa diameternya? Diameter itu adalah double daripada jejari. Oke. Diameter dari ujung ke ujung. Kalau jejari 3 maknanya diameternya adalah 6 cm. Gitu. Okay. Yang penting seperti itu. Jadi cara membinanya seperti itu. Pastikan Anda punya jangka lukis, oke, dan pastikan jangka lukisnya kuat. Kalau jangka lukisnya tidak kuat, kamu boleh kencangkan skru di sini untuk menguatkan agar dia tak lari. Kalau kita set, misalkan kita set 2 cm, oke, jarum di 2, kemudian pensel di 0. Oke. Kalau kita sudah set betul, kalau skrunya kuat, insya Allah dia tidak lari, sehingga kita boleh membuat sehingga kita boleh membuat bulatan yang sempurna. Oke. Dan pastikan pusat. Oke. Seperti saya contohkan tadi, kalau kita tidak menekan bagian pusat ini, dia akan lari. Oke, maka kita harus menekan bagian pusat sehingga dia tidak lari. Makanya bagian pusat ini dibuat dengan jarum yang agak tajam sehingga dia tidak lari seperti ini. Oke, itu cara membina suatu bulatan. Oke, kita lompat terus ke ini bagian-bagian ini kita sudah tahu. Oke, sifat simetri perentas ini terkait dengan Pythagoras. Oke. Kita terus ke contoh 2. Oke, misalkan di sini ada perentas yang simetri. Oke, tengok raja di sini. Di sini adalah garis perentas M dengan N. Yang mana simetri karena jarak antara N dengan O sama, dengan M dengan O sama. Oke, seperti itu. Dan dipisahkan oleh satu garis jejari dari O ke P. Oke, seperti itu. Oke, raja di atas menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan garis MN ialah perentas. Oke, namakan paksi simetri. Yang simetri bagi raja ini. Oke, mana yang simetri? EOB dengan POQ. Ini simetri. Artinya apa? Garis E dengan B, P dengan Q itu dipisahkan dengan sudut masing-masing 90 derajat. Maka kalau terjadi ada 2 diameter di situ dan dipisahkan dengan 90 derajat pas, oke. Kalau kita ukur, kita boleh mengukur sudut dengan jangka sudut. Nah, di sini adalah 90 derajat. Oke, dari E ke Q, E ke P pun 90 derajat, maka sudah boleh dipastikan ini adalah paksi simetri. Oke. Seperti itu. Kemudian diberi OK 3 cm. Oke. OK 3 cm. Kemudian NK adalah 4 cm. NK, OK 3, NK 4. Hitung panjang ON. Ini kamu kena ingat Pythagorean theorem atau teorem Pythagoras. Oke, contohnya KON. KO 3 cm, KN 4 cm. Seperti mana kamu tahu ya teorem Pythagoras? Oke, misalkan sisi E, sisi B, dan sisi C. Sisi E kuasa 2
tambah sisi B kuasa 2 sama dengan sisi C kuasa 2. Itu Pythagorean teorem. Ya, jadi sisi E, ya, sisi yang ini dengan sisi ini kalau dijumlahkan akan menghasilkan sisi C atau sisi yang miring. Oke, seperti itu. Itu untuk review, untuk flashback saja, untuk mengingat apa itu Pythagorean theorem. Di sini pun sudah ada juga. Oke, kalau Kn 4, Ko atau Ok 3, maka 3 kuasa 2, 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 sama dengan 16, 3 kuasa 2 sama dengan 9. Kemudian dijumlahkan menjadi 25. 25 ini kena di punca kuasa 2. Puncanya kuasa 2, oke. Punca kuasa 2 daripada 25 adalah 5. Maka panjang ON ini adalah 5. Seperti itu. Oke. Kemudian contoh 3. Raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan dengan perentas MN. Ini perentasnya, oke. Berserenjang dengan jejari OP. Berserenjang artinya yaitu simetri, oke. Jadi dipisahkan oleh kalau ada gambar seperti ini, macam ada siku nih. Ini artinya 90 derajat, oke. Maknanya OP dengan MN dipisahkan oleh masing-masing 90 derajat, seperti itu. Oke, soalannya, adakah panjang MS sama dengan panjang SN? MS dengan SN adakah sama? Pasti sama. Oke, karena dipisahkan oleh jejari OP yang 90 derajat. Dipisahkan oleh sudut yang 90 derajat. Jika jejari bulatan ialah 10 cm dan OS adalah 8 cm, oke, jejari bulatan OP ini sama dengan OM. Oke, sama, karena sama-sama jejari. Dari pusat ke tepi, ini pun dari pusat ke tepi juga. Jadi, kalau OS adalah 8 cm dan jejari bulatan OP atau OM adalah 10 cm, maka hitung perentas MN. MN ini berapa? Oke. Kalau di sini, maknanya kalau kita nak buat segitiga OS dengan M, yaitu ini OS dengan M, OSM. OM-nya sudah diketahui 10 cm, OS-nya 8 cm. So, berapa yang ini? Logiknya, kalau E kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2, nah C-nya sudah diketahui. Mana C kuasa 2? Macam mana? Kalau 3 tambah 3 sama dengan 6, maka 6 tolak 3 sama dengan 3. Maka, macam mana kita nak cari ini? Ini ditolak ini. C kuasa 2 tolak, anggaplah ini E kuasa 2. E kuasa 2 sama dengan akan menghasilkan B kuasa 2. Seperti itu. Maka di sini adalah MS, sisi miring 10 cm, 10 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2, sisi tegaknya ini. 10 kuasa 2 100, 8 kuasa 2, 8 64. Oke, 100 tolak 64 adalah 36, puncak kuasa 2 36 adalah 6. Maka MN, nah sebab MS itu 6 cm, yang disuruh dicari adalah MN, maka double. Oke, manakala MS atau SN 6 cm, maka kalau dari M ke N, oke, 6 cm tambah 6 cm, alhasil 12 cm. Seperti itu. Sangat simpel kalau kita belajar bulatan ini. Sama juga dengan contoh yang keempat ini. Raja di sebelah menunjukkan dua perentas. Jadi di sini ada dua perentas, RS dengan TU. Oke. POQ ialah garis lurus yang melalui pusat bulatan U. POQ. Nah, dia buat garis lurus di tengah. Oke. Diberi OP. Mana OP? O P. Nah, ini P. Diberi OP adalah 5 cm. RS adalah 24 cm. RS adalah 24 cm. Maka kalau kita nak cari OS, oke, RS 24 bagi 2. Oke, karena ini garis tengah, kita pisahkan. Sebetulnya POS kalau digambarkan seperti ini. POS, yang ini POS. Oke, yang ini adalah sudut 90 derajat. Oke. So, hitung panjang PR. PR itu sama dengan
PS. Oke. Sebab apa? PR itu sudut RS adalah sudut perentas, oke. PR itu setengah. Apa namanya? PS adalah, tadi sudah diketahui RS ada 24 cm. Maka untuk mengetahui PR adalah 24 bagi 2. Karena perentas ini dipisahkan oleh garis tengah OP ini. Oke, maka 24 bagi 2 12 cm. Pun di sini pun sama juga 12 cm. Oke. Adakah lengkok minor RMS dan TNU sama panjang? Mana RMS dan TNU sama panjang? Jelaskan. Ya, sama panjang karena perentasnya jarak antara PO dengan OQ sama. Oke. Karena PQ ini berada di tengah, betul-betul di tengah. Maka TNU, lengkok TNU, lengkok ini yang dari sini TNU akan sama dengan RMS. Lengkoknya akan sama, panjang lengkoknya akan sama. Oke, seperti itu. Kemudian hitung jejari bulatan itu. Nah, kita kena cari OS. Oke. Dari mana kita tahu OS itu jejari? Ya, untuk mencari jejarinya kita menentukan titik OS. Ya. OS itu jari karena dia adalah garis lurus dari pusat ke tepi. OS-nya berapa? OP kita sudah tahu 5 cm. PS kita sudah tahu 12 cm. Maka untuk mencari sudut miring adalah 12 cm kuasa 2 tambah 5 cm kuasa 2. Cm boleh tulis, boleh tak tulis. Tapi terakhir lah sekali kena tulis. Oke. 12 cm kuasa 2 tambah 5 cm kuasa 2, 144 tambah 25. Oke. 169 sama dengan 13 cm. Oke, jadi jejari ya daripada segitiga yang banyak ini hurufnya MRS ini adalah OS atau OU atau OT atau OR sama saja sebetulnya kalau kita nak cari adalah 13 cm. Very simple. Oke. Yang penting kita tahu mana perentas. Intinya adalah di sini tadi. Ya, kamu kena tahu detailnya. Apa itu jari, lilitan, pusat, diameter, tembereng, perentas, lengkok, sektor. Itu kena kenal pasti. Oke. Apa benda mereka. Oke, seperti itu. Oke. Ini pun sama juga sebetulnya. Oke. Yang penting satu hal ya, dalam matematik itu yang penting analogi. Oke. Kalau kamu boleh menganalogikan sesuatu, insya Allah senang. Seperti itu. Ya seperti dalam bulatan ini. Ya. RMS ya TNU, kemudian di sini ada begini. Ya, macam mana nak cari apa nih jejari. So kamu menganalogikan jejari itu kan dari pusat ke tepi. So kalau sini sudah diketahui, sini sudah diketahui, di sini kan P, di sini O. So kita nak cari jejari dari O ke S boleh, dari O ke U boleh, dari O ke T boleh, dari O ke R boleh. Cuma nak kira sama saja sebetulnya. Oke, kalau di sini 12 cm, di sini pun 12, di sini pun 12, di sini pun 12. Oke, karena kita tengok di sini dipisahkan oleh sudut 90 derajat. Oke. Dan panjang P ke Q, P ke O dengan O ke Q itu sama seperti itu. Jadi dalam matematik analogi adalah hal yang paling penting. Oke. Analogi dan logik. Itu saja. Kamu boleh menggunakan logik, kamu boleh menganalogikan. Oke. Contoh seperti kalau kamu jangan terlalu buta. Oh, kamu ekstrak saja bahwasannya di dalam situ tuh ada segitiga POS. PS-nya sudah ada 20 cm, PO-nya sudah ada 5 cm. So, OS which is kalau di sini, kalau di dalam segitiga ini adalah sisi miring. Tapi kalau di dalam bulatan ini dia adalah jejari. Oke. So, dari situ kita akan dapat jejari daripada ini. Oke, itu. Jangan lupa untuk menganalogi. Oke. Selanjutnya lilitan dan luas bulatan. Seperti mana kamu tahu ya, luas bulatan. Nah ini
formulanya. Oke, ada lilitan. Oke, ada rumus luas bulatan. Pertama lilitan dulu. Lilitan adalah pi, formula lilitan, pi darab diameter, atau pi, coba tulis pi darab 2 darab jari. Tapi saya lebih suka menggunakan yang ini, lebih simpel, diameter. Kalau diameternya tidak diketahui, misalkan dalam satu bulatan yang diketahui hanya jejarinya saja 12 cm, so diameter adalah jejari darab 2. Oke, 12 mana 24 cm. So kalau di sini kita boleh 22/7 darab 24 terus seperti ini. Jadi lebih simpel seperti daripada kena darab 2 darab jejari lagi. Saya lebih suka menggunakan yang pertama ini. Oke. Tidak ada contohnya di lilitan ini. Kemudian rumus luas bulatan. Kalau luas ini lilitan ya. Kalau luas adalah pi darab jejari darab jejari, atau pi darab jejari kuasa 2. Lagi-lagi saya lebih suka menggunakan yang pertama. Oke, jejari darab pi darab jejari darab jejari. J itu jejari. Oke, pi itu boleh diartikan dengan 22/7 atau 3.14. Tetapi saya lebih suka menggunakan yang 22/7. Oke, karena pecahan itu lebih pasti daripada desimal menurut saya. Oke, contohnya kalau ada nih contohnya, misalkan jejarinya kita cari kelipatan 7 agar senang dikira, 14 cm. Oke, so berapa luas daripada bulatan ini? 22/7 darab 14 cm darab 14 cm. Oke, 1, 2, 22 darab 2, 44, 44 darab 14, 17, 616 cm kuasa 2. Oh ya, satu hal lagi, dalam lilitan, dalam lilitan hasil akhirnya hanya cm, karena lilitan tuh hanya panjangnya saja. Lilitan tuh dari sini ke sini, dan satuannya tuh hanya panjang saja, cm atau kilometer, bla 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 bla, atau yang lainnya dekameter, hektometer dan sebagainya. Sedangkan luas hasilnya adalah cm kuasa 2. Oke, kenapa? Karena luas. Luas itu mempunyai ruangan, bukan ruangan, bidang. Kalau ruang itu nanti volume, isi padu jatuhnya, seperti itu. Yang mempunyai isi padu bukan bulatan. Bulatan tidak mempunyai isi padu, bola yang mempunyai isi padu, seperti itu. Itu rumus luas bulatan. Di sini banyak contohnya. Ya, kamu pelajari contohnya ini. Senang aja sebetulnya. Lilitan, luas bulatan, bla 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 bla. So, macam mana kalau seperti ini. Contoh 9. Diberi luas bulatan adalah 616. Sudah kita cari. 616 cm kuasa 2. Ini luas. So, hitung jejari dan diameter. Kita tutup ini. Kita cari sendiri. Jejari berapa? Diameter berapa? Pertama kita cari jejari. Nah, kalau formulanya tadi kan luas pi darab j darab j, atau pi darab j kuasa 2. Kalau di sini saya lebih suka menggunakan pi darab j kuasa 2. Maka jejari adalah kita tulis dulu rumusnya saja. Jejari kuasa 2 darab atau pi darab jejari kuasa 2 sama dengan luas. Yang sudah diketahui adalah luasnya. Ini kita padam saja. Pi darab jejari kuasa 2 darab 616 cm kuasa 2. So, pi-nya adalah 22/7 darab jejari kuasa 2 sama 16 cm kuasa 2. So, ini kita pindahkan ke sini. Mana kalau kita pindahkan, dia yang sebelumnya darab menjadi bagi. So, J kuasa 2 sama dengan 616 cm kuasa 2 dibagi 22/7. Nah, macam mana nak bagi? Bagi
kita rubah menjadi darab. Oke, 6 16 cm kuasa darab, tapi dibalik 7 di atas, 22 di bawah, seperti itu. Oke, kalau kita kira belas 1, boleh tak 16 bagi 22? Boleh, 28. Oke, 28 darab 7. 7, 14, 19, 196 cm kuasa 2. Oke, ini J kuasa 2. Maknanya kalau J, ya udah kita puncakan. Nah, cuman mencari punca kuasa 2 tanpa kalkulator. Yang dulu saya pernah ajarkan punca 196. Oke, ini punca kuasa 2. Pertama kita separate antara dua bilangan belakang dengan satu bilangan depan. Berapa darab berapa, tak boleh lebih dari satu, bilangannya kena sama. 1 ya, 1 darab 1 sama dengan 1. Oke, lepas turun 96. Kemudian ini dengan ini kita tambah 2. Oke, kita tambahkan. So menjadi 2. 2 berapa, darab berapa, hasilnya 96. Berapa? 24 ya. 24 darab 4. Oke, 4 darab 4, 16. Nah, betul. 96. Maka puncak kuasa 2 dari 196 adalah dua bilangan ini, 1 dan 4. So, di sini adalah 14. J sama dengan 14 cm jejari. Oke, betul kan? Jejarinya adalah 14 cm. Diameter, cuma cara diameter. Ya udah, jejari darab 2. Darab 2 ya, bukan kuasa 2. Oke, jejarinya berapa tadi? 14 cm darab 2 sama dengan 28 cm. Ini diameternya. Jadi hanya dibalik saja kalau kita disuruh mencari jejari atau diameternya, seperti itu. Oke, sampai situ dulu menentukan panjang lengkok suatu bulatan. Oke, saya ingat sampai sini dulu. Oke, kamu pelajari, kenal pasti dulu bagian-bagian daripada ini. Oke, bulatan ini yang paling penting, bagian paling depan ini paling penting. Karena jangan sampai kamu tertukar antara lilitan dengan luas, antara perentas dengan diameter. Kalau kamu tertukar nanti akan sulit mengira bulatan. Oke, itu saja, saya tidak memberikan tugasan apa-apa. Kamu kenal pasti. Oke, pelajari lagi yang tadi terkait yang ini. Sifat simetri perentas. Oke. Perentas yang simetri seperti itu. Oke, itu saja. Alhamdulillah rabbil alamin. Mana jafi ta'alumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada soalan apa-apa, sila tanyakan dalam WhatsApp. Thank you.